Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Zhang, penanggung jawab kota suci pedang, juga ada di antara mereka, telah berdiri di samping Qin Lai dengan raut wajah yang nyaris tak terlihat. Chen Ping, keluar dari sini. Qin Lai meraung marah, suaranya menggelegar seperti guntur. Kalau terjadi apa-apa pada putraku, aku akan membunuh semua orang di sekte pedangmu. Chen Ping berjalan keluar gerbang perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humazi, Ling Xue, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada musuh, wajah setiap orang menunjukkan tekad untuk mati. Di mana Qin Feng? Qin Lai menatap Chen Ping dengan saksama, niat membunuh di matanya hampir mengeras menjadi nyata. Budidayanya sia-sia dan dia dibuang keluar kota. Chen Ping berbicara dengan nada datar, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Kau mencari kematian. Qin Lai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tekanan dari alam abadi bumi tingkat 8 meletus seperti tsunami. Lengan putraku terputus, dan kultivasinya hancur total. Beraninya kau masih begitu sombong. Dia sendiri yang menyebabkan hal ini. Chen Ping menatapnya tanpa rasa takut, jika guru tidak berbicara, dia pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dan ingat, ini adalah kota suci pedang, wilayah Li Chunfeng, bukan wilayah villa pedang lahimu. Chen Ping tahu bahwa Li Chunfeng ada di belakangnya, jadi dia tidak takut pada Qin Lai. Bahkan jika Qin Lai memanggil begitu banyak sekte, Chen Ping tidak takut. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah ketika Li Chunfeng disebut, tetapi langsung digantikan oleh amarah. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan menyebut Tuan Kota Li. Bahkan jika Tuan Kota datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu dari kejadian hari ini. Dia menoleh ke samping dan menatap Zhang, orang yang bertanggung jawab. Saudara Zhang, Chen Ping ini menggunakan kekerasan dan melukai orang-orang di kota Jiansheng, meremehkan nyawa manusia. Bukankah seharusnya dia ditangani sesuai aturan? Zhang, penanggung jawab, berdeham dan melangkah maju, berkata, Chen Ping, Anda telah berulang kali menyebabkan konflik di kota pedang suci dan melukai Tuan Muda Villa Pedang Lahi dengan parah. Ini telah melanggar peraturan kota. Mengingat ini adalah pelanggaran pertamamu, jika kau bersedia meninggalkan kultivasimu dan menyerahkan markas sekte pedang, aku mungkin bisa memohon agar kau dibebaskan. Kata-kata ini tampaknya adil, tetapi sebenarnya bias. Cepat, Chen Ping menatap orang yang bertanggung jawab dengan bingung. Dia tidak menyangka orang ini akan berubah begitu. Selama kompetisi, Zhang, orang yang bertanggung jawab, menggunakan status dan jabatannya untuk memaksa Qin Lai agar tidak menggunakan kekerasan. Tapi sekarang, dia benar-benar berdiri di pihak Qin Lai. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti telah menerima manfaat dari Qin Lai, dan manfaat ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tolak. Hahaha, Humazi tak kuasa menahan tawa. Tuan Zhang, Anda pasti telah menerima beberapa bantuan dari keluarga Qin, kan? Qin Feng membawa anak buahnya untuk memprovokasi kita, dan menggunakan afrodisiak untuk menjebak Nona Ling Xue. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu salah? Chen Ping. Wajah Zhang menjadi gelap. Jangan bicara omong kosong. Aku selalu adil dalam bertindak. Hanya, Chen Ping mencibir, kurasa Villa Pedang Lahi yang memberimu harta karun itu. Matanya mengamati Zhang, orang yang bertanggung jawab, seolah ingin melihat apa yang terjadi. Wajah manajer Zhang sedikit berubah, dan ia tampak sedikit malu, lah memang menerima pedang dari Villa Pedang Dewa. Dan pedang itu juga merupakan harta karun villa tersebut. Kalau tidak, sebagai penanggung jawab kota pedang suci, dia tidak akan berdiri di pihak Qin Lai secara terbuka. Para pemimpin sekte ini juga mendapat keuntungan dari Villa Pedang Lahi, jadi mereka mengikuti Qin Lai untuk menyerang Chen Ping dan sekte pedang. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah,
tidak ada yang namanya tidak mendapatkan apa-apa tanpa kerja keras. Mereka tidak memiliki hubungan dengan Chen Ping, jadi karena Divine Sword Villa bersedia menawarkan keuntungan, mereka sangat senang menerimanya. Omong kosong, teriak Zhang, tangkap orang sombong ini. Mengikuti perintahnya, para biksu di sekitarnya segera mengelilinginya, dan semua jenis senjata ajaib memancarkan cahaya spiritual dan dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Chen melindungi Chen Ping di belakangnya dan menghunus pedangnya. Jika kau ingin menyentuh muridku, kau harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Kau tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Qinlai mendengus dingin dan mengambil tindakan sendiri. Angin telapak tangan dari tingkat ke-8 alam abadi bumi datang langsung ke wajah Mo Chen dengan momentum yang mampu menghancurkan dunia. Tuan, hati-hati. Chen Ping terkejut dan ingin maju untuk menghentikan mereka, tetapi dia dihadang oleh beberapa kultivator alam abadi bumi. Ledakan. Mo Chen sama sekali bukan tandingan Qinlai, terbanting dan terbentur dinding dengan keras, darah menyembur keluar dari mulutnya, menguasai barang lama. Chen Ping dan Hu Mazi meraung pada saat yang sama dan ingin menyelamatkan, tetapi dihentikan. Qinlai berjalan menuju Mo Chen yang terkapar selangkah demi selangkah, dengan senyum kejam di wajahnya. Mo Chen, sekte pedangmu dulu begitu mulia, tapi sekarang berakhir seperti ini. Serahkan buku rahasia sekte pedangmu, dan mungkin aku bisa memberimu kematian yang cepat. Angan-angan, Mo Chen batuk seteguk busa darah, matanya penuh dengan perlawanan. Mata Qinlai dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengangkat kakinya untuk menginjak kepala Mo Chen. Pada saat kritis ini, sebuah suara dingin terdengar. Tuan Qin, menindas yang lemah itu terlalu buruk, bukan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Ling Xue berdiri di depan Mo Chen, dengan pedang di tangannya. Menunjuk langsung ke arah Qinlai. Meskipun tubuhnya sedikit gemetar ketakutan, tatapannya sangat tegas. Seorang gadis kecil berani menghentikanku. Mata Qinlai berkilat jijik, dan dia menamparkan Ling Xue tanpa mengubah telapak tangannya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Xue. Jika dia menamparnya, Ling Xue akan terluka parah, atau bahkan terbunuh. Mata Chen Ping merah padam, dia ingin melepaskan diri namun tak berdaya, dia hanya bisa menyaksikan angin palem mendekat. Ledakan, tragedi yang diharapkan tidak terjadi. Tirai cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan Ling Xue, menghalangi angin. Telapak tangan Qinlai. Siapa? Wajah Qinlai sedikit berubah dan dia tiba-tiba melihat sekeliling. Li Chunfeng muncul di halaman pada suatu saat, dan dengan lambaian ringan pengocok di tangannya, tirai cahaya keemasan perlahan menghilang. Tuan Kota Li, pupil mata Qinlai sedikit mengecil, tak menyangka Li Chunfeng akan muncul lagi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Tolong jangan ikut campur. Pertarungan pribadi dilarang di kota suci pedang. Apakah Tuan Qin lupa? Nada bicara Li Chunfeng tenang, namun dengan keagungan yang tak terbantahkan. Wajah Qinlai muram dan ragu-ragu. Dia tahu bahwa kekuatan Li Chunfeng tak terduga. Jika pihak lain bersikeras melindungi Chen Ping, dia benar-benar tidak akan mendapat manfaat apapun. Namun, ketika ia memikirkan kondisi putranya yang menyedihkan, amarah di hatinya kembali berkobar. Tuan Kota, bocah ini telah menyakiti putraku dan menghancurkan reputasi Villa Pedang Lahi kita. Kebencian ini tak terdamaikan. Qin Feng memprovokasi lebih dulu, lalu menggunakan cara-cara tercela. Chen Ping hanya melawan untuk membela diri. Li Chunfeng berkata dengan tenang, aku sudah menyelidiki masalah ini. Villa Pedang Lahi yang pertama-tama salah. Jika Tuan Qin bersikeras membuat masalah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tekanan dari tingkat ke-9 alam abadi bumi menyelimuti Qinlai seperti entitas fisik, tiba-tiba merasa sesak. Napas dan wajahnya memucat. Para pemimpin sekte di belakangnya juga mundur, jelas sangat takut pada Li Chunfeng. Bagus, Li Chunfeng hebat sekali.
Qin Lai menggertakkan giginya, jejak kebencian terpancar di matanya. Aku, Villa Pedang Lahi, akan mengingat penghinaan ini hari ini. Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia melotot tajam ke arah Chen Ping dan pergi bersama anak buahnya karena malu. Melihat hal ini, sekte-sekte yang awalnya mengikuti Qin Lai untuk ikut bersenang-senang juga mundur dengan bijak, takut akan mendapat masalah. Zhang, penanggung jawab, menyaksikan kejadian ini, wajahnya pucat pasi, Lai ingin mengatakan sesuatu, tetapi terpaksa mundur oleh tatapan dingin Li Chunfeng. Krisis telah teratasi dan semua orang bernapas lega. Terima kasih, Tuan Kota Li, atas bantuanmu lagi. Chen Ping melangkah maju dan membungkuk dengan hikmat. Hati, Li Chunfeng melambaikan tangannya, itu mudah. Tapi Qin Lai adalah orang yang pendendam, jadi sebaiknya kau berhati. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, ada urusan penting yang harus saya selesaikan, jadi saya pergi dulu. Kalau ada kesulitan, silakan hubungi saya. Setelah mengatakan ini, dia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang ke langit. Melihat kepergian Li Chunfeng, Chen Ping merasakan emosi campur aduk. Kakak senior Chen Ping, kamu baik-baik saja. Ling Xue berjalan ke sisinya dan menatapnya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Chen Ping menggelengkan kepala dan menatap Mo Chen yang sedang dibantu murid-muridnya. Guru, bagaimana perasaan Anda? Mo Chen melambaikan tangannya, wajahnya masih pucat. Tulang-tulang tuaku masih bisa bertahan, tapi Qin Lai tidak akan pernah menyerah. Aku khawatir kita dalam masalah besar. Hu masih juga khawatir. Orang tua itu telah beroperasi di langit kelima selama bertahun-tahun dan memiliki koneksi di mana-mana. Jika dia benar-benar bersatu dengan sekte-sekte besar untuk menghadapi kita, bahkan dengan perlindungan Tuan Kota Li, aku khawatir dia tidak akan mampu melawan. Chen Ping tetap diam, tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Balas dendam Qin Lai akan datang cepat atau lambat, dan akan lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, Qin Lai memimpin anak buahnya pergi, wajahnya begitu muram hingga air bisa menetes keluar. Di dalam kereta, Qin Feng, yang lengannya terputus dan kultivasinya hancur, terbaring lumpuh seperti lumpur, hanya dengan kebencian dan keheningan di matanya. Ayah, aku akan membunuhnya. Aku akan mencabik-cabik Chen Ping. Raungan Qin Feng serak dan tidak menyenangkan, dan keropeng darah di ujung yang patah pecah lagi karena kegembiraan. Qin Lai membanting tembok mobil, menyebabkannya langsung ambruk. Jangan khawatir, aku akan memastikan dia berharap mati. Sekilas kekejaman terpancar di matanya. Awalnya ia mengira bisa memenangkan pertempuran dengan bantuan Zhang dan kekuatan berbagai sekte, tetapi ia tidak menyangka Li Chunfeng akan begitu melindungi Chen Ping. Tekanan dari alam abadi duniawi tingkat ke-9 bagaikan pedang yang menggantung di atas kepalanya. Selama Li Chunfeng tetap di kota suci pedang, peluangnya untuk menang akan kecil. Chen Ping, Qin Lai menggertakkan giginya, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa tenang bersembunyi di kota suci pedang? Qin Lai memutuskan untuk terus mencari bantuan. Villa Senjian mereka adalah villa pembuat pedang yang terkenal. Selama mereka bersedia membayar tunjangan, ia yakin ia tidak akan menemukan seseorang untuk membantu. Terlebih lagi, Qin Lai juga tahu bahwa Chen Ping mempunyai konflik dengan kuil, dan Master Istana ke-6 kuil bahkan telah mencari Chen Ping. Jadi musuh dari musuhku adalah temanku. Qin Lai memutuskan untuk pergi ke surga ke-6 untuk menemukan penguasa istana ke-6, laut. 3 hari kemudian, sebuah kereta hitam yang tidak mencolok melaju keluar dari Villa Excalibur dan melaju ke arah barat. Di dalam kereta, Qin Lai memandang pemandangan yang berlalu di luar jendela, sambil membelai belati hitam yang diukir dengan rune aneh di tangannya. Ini dibangun oleh leluhurnya di Villa Pedang Ilahi di masa mudanya. Terbuat dari besi hitam berusia 10.000 tahun dan diukir dengan rune.
Qinlai berencana menggunakan belati ini dan meminta Master Istana ke-6 untuk membantu menghadapi Chen Ping. Surga ke-6. Di tengah pegunungan berkabut, sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal hitam melayang di udara. 6 bola merah darah di puncak istana memancarkan aura menakutkan. Qinlai berdiri di tangga batu giok yang dingin, memegang belati hitam tinggi-tinggi di tangannya. Qinlai dari Villa Pedang. Ilahi, aku ingin menghadap Tuan Istana. Qinlai tidak berani terburu-buru masuk ke istana ke-6, lagi pula, di belakang istana ke-6 adalah kuil dewa. Namun, di balik kuil itu terdapat seluruh klan dewa. Sekuat apapun Villa Pedang Dewa, mereka tak mampu menyinggung seluruh klan dewa. Qinlai berteriak 2 kali, dan aula menjadi sunyi senyap, hanya cahaya lilin yang bergoyang tertiup angin sepoi-sepoi. Setengah batang dupa kemudian, suara serak seperti gesekan besi berkarat terdengar, Tuan Qin dari Villa Pedang Lahi. Apa yang Anda lakukan di istana ke-6 saya? Qinlai menggigil, keringat dingin mengucur dari dahinya. Aku bersedia mempersembahkan pedang tertinggi dari Villa Pedang Lahi, dan hanya meminta Master Istana ke-6 untuk bertindak dan membunuh orang ini. Oh, suaranya sedikit main-main. Siapa yang sepadan dengan pengeluaranmu? Chen Ping, kata Qinlai ringan. Mendengar nama Chen Ping, Master Istana ke-6 tiba-tiba berdiri. Lah sudah lama ingin membunuh Chen Ping, tetapi sayangnya Master Istana ke-4 mengirim Yun Xiu untuk mengancamnya secara langsung dan menghentikannya. Membunuh Chen Ping, Master Istana ke-6 pun tak berdaya. Tetapi jika dia tidak membunuh Chen Ping, dia tidak akan bisa melapor pada Master Istana ketiga, yang membuat Master Istana ke-6 menjadi sangat sulit. Sekarang Qinlai telah datang ke pintu, Master Istana ke-6 tinggal memanfaatkan situasi dan mendapatkan pedang. Itu. Datang. Master Istana ke-6 berbicara dan membiarkan Qinlai masuk. Penguasa Istana ke-6 melambaikan tangannya, dan Qinlai melemparkan belati di tangannya. Penguasa Istana ke-6 menatap belati itu dan tidak bisa melepaskannya. Baiklah, aku bisa membantumu, tapi Chen Ping punya banyak pembantu di sekitarnya, jadi sebaiknya kau cari lebih banyak orang, kata Master Istana ke-6. Qinlai mengangguk, terima kasih, Kepala Istana. Saya akan mencari orang lain. Ya, kata penguasa Istana ke-6, ya, lalu melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, 3 biksu berbaju zirah merah darah keluar dari aula. Sang pemimpin tampak kosong, tetapi auranya telah mencapai tingkat ke-9 awal alam abadi duniawi, tidak jauh lebih rendah daripada Li Chunfeng. Ini adalah 3 pengawal darah dari klan dewa yang dikirim oleh kepala istana ketiga kita. Biarkan mereka membantumu, dan mereka pasti bisa membunuh Chen Ping. Kata-kata penguasa istana ke-6 membuat Qinlai sangat senang. Dengan munculnya 3 kultivator kelas 9 di alam abadi bumi secara tiba-tiba, Li Chunfeng tidak perlu lagi ditakuti. Ikuti kami dan jangan bertindak gegabah. Biksu berbaju besi darah terkemuka berbicara dengan suara dingin dan berbalik untuk berjalan keluar aula. Qinlai bergegas mengejar, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dengan istana ke-6 kuil mengambil tindakan, bahkan jika Li Chunfeng mengambil tindakan secara pribadi, Chen Ping pasti akan mati. Namun, untuk berjaga-jaga, Qinlai mengatur 3 pengawal darah para dewa di Villa Pedang Lahi, lalu menuju ke pegunungan angin hitam tanpa henti. Chen Ping telah mencari cabang balai dao jahat, dan Qinlai juga mengetahuinya. Lagi pula, Chen Ping membuat keributan di gedung informasi sehingga hampir semua orang di kota Pedang Suci mengetahuinya. Selama kita meminta orang-orang dari Istana Jalan Jahat untuk datang dan membantu, kita akan aman. Pegunungan angin hitam. Di sebuah lembah yang dipenuhi racun, Yu Wuxi sedang duduk bersila di atas altar yang terbuat dari tengkorak. Aura hitam pekat menyelimutinya, dan sosoknya yang semula ilusi kini menjadi jauh lebih padat. Jelas bahwa ia telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dengan bantuan metode rahasia Istana Dao Jahat,
dan tubuh fisiknya pun telah pulih. Penatua, Qinlai dari Villa Pedang Lahi ingin bertemu denganmu. Seorang penjaga berwajah hijau dan bertaring melangkah maju untuk melanor. Yu Wuxi membuka matanya, cahaya dingin bersinar di matanya, biarkan dia masuk. Qinlai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melangkah ke altar. Altar itu dikelilingi kerangka para biksu, dan udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Dibandingkan dengan kemunafikan sekte cahaya suci, tempat ini bagaikan neraka yang sesungguhnya di bumi. Kakak Yu, kamu baik-baik saja. Qinlai menahan rasa tidak nyamannya, membungkuk dan tersenyum. Yu Wuxi perlahan berdiri, meregangkan tubuh barunya, tulang-tulangnya berderak saat ia berbicara. Tuan Qin, saya merasa terhormat berada di sini. Apa yang membawa Anda ke sini? Saya ingin bekerja sama dengan Istana Jalan Jahat untuk melenyapkan seseorang. Qinlai langsung ke intinya, pria ini juga punya dendam lama terhadap saudara Yu. Siapa itu? Chen Ping. Chen Ping. Yu Wuxi mengepalkan tinjunya dengan keras, energi gelap bergejolak di telapak tangannya. Bajingan yang menghancurkan tubuhku. Suara langkah kaki terdengar dari balik altar, dan Yu Wuji dan putrinya Yu Yue berjalan keluar perlahan. Setelah mereka melarikan diri, mereka menemukan Yu Wuxi dan tinggal di sini sementara. Wajah Yu Yue dipenuhi dengan kebencian. Paman, Chen Ping ini menghancurkan sekte kita, dan Humasi, yang bersamanya, juga merenggut kepolosanku. Yu Yue sudah lama ingin membunuh Chen Ping dan Humasi, tetapi sayangnya tubuh Yu Wuxi belum pulih, jadi dia telah menunggu. Ping. Yu Wuji membelai kepala putrinya dengan sedih dan berkata kepada Yu Wuxi, "Kakak, kamu harus membunuh Chen." Yu Wuxi mengangguk, menatap Qinlai dan bertanya, "Bagaimana jika Tuan Qin bekerja sama? Aku sudah mengerahkan para master dari 6 aula kuil suci. Dengan sedikit usaha lagi dari aula jalan jahat, Chen Ping tidak akan bisa melarikan diri," kata Qinlai dengan suara berat. Setelah misi selesai, aula jalan jahat akan diprioritaskan dalam memilih harta karun milik Chen Ping. Keserakahan terpancar di mata Yu Wuxi. Apakah kamu serius? Tidak ada kepalsuan. Pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari kedalaman altar, karena kita berurusan dengan orang-orang yang dilindungi Li Chunfeng. Bagaimana mungkin aku tidak hadir? Seorang biksu berjubah hitam dengan wajah tersembunyi di balik tudung melayang keluar. Aura yang dipancarkannya membuat Yu Wuxi berdebar-debar. Tuan Istana, Yu Wuxi dan yang lainnya buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kepala aula jalan jahat perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata merah tua di balik tudungnya. Chen Ping, cukup menarik. Sampaikan perintahku. Semua biksu di aula harus mengikuti Tuan Qin ke medan perang. Siapa pun yang mengambil kepala Chen Ping akan dihadiahi senjata spiritual kelas atas. Sorak-sorai gemuruh tiba-tiba meletus dari altar, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh penjuru lembah, berjejer rapat bagai koloni semut, menyebar ke arah kota suci pedang. Suasana di kota pedang suci menjadi semakin hikmat. Sejak kepergian Qinlai, semua kekuatan besar di kota telah mengamati secara diam-diam, dan para kultivator tak dikenal sering berkeliaran di luar markas sekte pedang. Chen Ping tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai, dan pembalasan dendam Qinlai akan datang cepat atau lambat, dan akan menjadi lebih dahsyat. Tuan Chen, ini informasi terbaru. Sosok Li Chunfeng diam-diam muncul di halaman, memegang selembar batu giok de. Tangannya, Chen Ping mengambil slip giok itu dan memeriksanya dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Aula ke-6 kuil suci. Aula cabang aula jalan jahat. Qinlai benar-benar mengundang bintang-bintang jahat ini. Lembar giok itu dengan jelas mencatat bahwa Qinlai telah menyatukan 6 aula kuil surga ke-6, serta cabang aula jalan jahat di pegunungan angin hitam. Bahkan beberapa sekte tersembunyi di surga kelima pun berhasil ditaklukkan.
Total pasukannya melebihi 1.000 orang, termasuk tidak kurang dari 50 kultivator tingkat ke-7 ke atas di alam abadi. Bumi, penguasa Aula ke-6 kuil suci dan aku punya dendam lama. Aku khawatir kali ini dia bukan hanya mengincarmu, kata Li Chunfeng dengan sungguh-sungguh. Yang lebih merepotkan lagi adalah Aula jalan jahat. Sihir jahat yang mereka praktikkan aneh dan tak terduga, sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Humazi bergegas masuk sambil berteriak, "Chen Ping, ada desas-desus di luar bahwa Qin Lai akan membantai kota Suk. Pedang, haruskah kita kabur dulu? Lari, mau lari kemana?" Mo Chen berjalan keluar sambil memegang tongkat, wajahnya pucat pasi tetapi matanya penuh tekad. Sekte pedang telah diwariskan selama ribuan tahun. Sekalipun kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh mundur. Ling Xue menggenggam pedang erat-erat di tangannya dan berkata lembut, "Kakak senior Chen dan aku akan maju dan mundur bersama." Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan menyerahkan slip giok itu kepada semua orang. Sekarang bukan waktunya untuk mundur. Tuan Kota Li, pertahanan kota suci pedang. Li Chunfeng tersenyum pahit dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Chen, saya telah pergi selama ratusan tahun, dan urusan kota telah lama dikendalikan oleh Sang. Dia diam-diam telah mengembangkan banyak kekuatan, dan sekarang saya khawatir dia telah berkolusi dengan Qin Lai." Bajingan tua itu, Hu masih membanting meja batu dengan marah. "Aku sudah lama tidak menyukainya. Saat ini, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri." Mata Chen Ping berkilat penuh tekad. "Tuan Kota Li, bisakah kau meminta bantuan pasukan netral di kota suci pedang?" Bencana. Li Chunfeng menggelengkan kepalanya. Istana ke-6 kuil suci dan istana jalan jahat terlalu terkenal. Tak seorang pun berani menyinggung mereka demi kita. Tepat saat semua orang kebingungan, tiba-tiba terdengar tawa terbahak-bahak dari luar halaman. Siapa bilang tidak ada yang mau? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat Nan Batian melangkah ke arah mereka sambil merangkul seorang gadis cantik, diikuti oleh puluhan kultivator kuat, yang pemimpinnya sebenarnya adalah pemilik gedung informasi. "Nan Batian." Chen Ping terkejut sekaligus gembira. "Kenapa kamu ada di sini?" Nan Batian tertawa dan berkata, "Kudengar Senjian Villa akan berurusan dengan Tuan Chen. Bagaimana mungkin aku tidak datang membantu?" "Jangan khawatir, Tuan Chen. Seluruh pasukan gedung informasi di lantai 5 siap membantu Anda," kata Xiao Cui. Perasaan hangat mengalir di hati Chen Ping. Melihat puluhan kultivator alam abadi bumi yang tiba-tiba muncul di halaman, suasana hatinya yang awalnya berat menjadi jauh lebih rileks. "Dengan dua kata ini, saya merasa lega." Nan Batian menepuk bahu Chen Ping dan berkata, "Tapi meski begitu, orang-orang yang dibawa Qin Lai kali ini memang sulit dihadapi." Para kultivator dari 6 aula kuil semuanya sangat arogan, dan para kultivator jahat dari aula jahat bahkan lebih sulit dihadapi. "Kita harus membuat rencana yang matang." Li Chunfeng berkata dengan suara berat, "Peluang kita untuk menang dalam konfrontasi langsung sangat kecil. Kita hanya bisa bertahan dan menunggu bala bantuan. Aku sudah mengirim pesan kepada beberapa teman lama di kota suci pedang, berharap mereka mau mempertimbangkan persahabatan lama kita dan membantu kita." Chen Ping menggelengkan kepalanya, "Kita tidak bisa menunggu. Karena Qin Lai berani datang, dia pasti sudah melakukan persiapan yang cukup. Menundanya hanya akan merugikan kita." "Lai," dia menatap semua orang, kilatan tekad bersinar di matanya, "jika mereka datang besok, aku akan pergi menemui Qin." "Tidak." Mo Chen buru-buru menghentikannya, "Qin Lai adalah dewa bumi tingkat 8. Kau bukan tandingannya, Tuan. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri." Chen Ping tersenyum tipis dan mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Itu adalah busur panjang berwarna hitam dengan ukiran pola emas rumit di atasnya, memancarkan aura naga samar. Ini, pupil mata Li Chunfeng tiba-tiba mengecil.
busur Raja Dewa. Kau benar-benar punya senjata sehebat itu. Chen Ping mengangguk, busur ini dapat meningkatkan kekuatanku. Mungkin aku bisa melawan Qin Lai. Mata Nan Batian berbinar, anak baik, kau menyembunyikannya dengan cukup baik. Dengan harta karun ini, mungkin kau benar-benar bisa membalikkan keadaan. Tapi itu tidak boleh digunakan kecuali benar-benar diperlukan, kata Li Chunfeng serius. Busur Raja Lahi adalah artefak kuno. Jika muncul di dunia, mungkin akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Chen Ping tetap diam, karena dia tahu bahwa Li Chunfeng mengatakan yang sebenarnya. Di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dia lebih memahami daripada siapapun prinsip bahwa memiliki harta karun adalah kejahatan. Saat malam semakin larut, markas Sekte Pedang masih terang benderang. Tragis. Semua orang melakukan persiapan akhir, suara nyanyian dan dengung jimat saling terkait, menciptakan lagu perang yang. Chen Ping berdiri sendirian di atap, memandangi bulan yang memudar di langit. Dia dengan lembut membelai busur Raja Dewa, merasakan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Raja Iblis Awan Merah, apa sebenarnya yang tengah kau lakukan? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri, semenjak Raja Iblis Awan Merah mengingatkan Chen Ping di pegunungan angin hitam, dia kembali terdiam, tidak peduli seberapa keras Chen Ping memanggil, dia tidak memberikan respon. Pada saat ini, cincin penyimpanan tiba-tiba menjadi sedikit panas. Pikiran Chen Ping bergerak, dan setelah indera spiritualnya menyelidiki Fire Kirin, dia menemukan bahwa tubuh Fire Kirin telah tumbuh jauh lebih besar, dan cahaya merah redup terpancar dari tubuhnya. Apakah itu akan menerobos? Chen Ping sangat gembira. Jika Kirin api bisa menembus saat ini, niscaya akan sangat membantu. Chen Ping dengan hati-hati menaruh sejumlah sumber daya ke dalam cincin penyimpanan untuk dimakan kilin api. Yang dilakukannya seharian hanyalah makan dan tidur. Jika binatang penelan langit kecil itu bisa mematuhi perintah, Chen Ping tidak perlu takut sama sekali pada Qin Lai dan yang lainnya. Besok, mungkin kita harus berjuang berdampingan. Chen Ping menatap Fire Kirin dan berkata lembut. Jika harus bertarung dengan Qin Lai, Chen Ping tidak yakin jika dia hanya menggunakan ilmu pedang, jadi dia berencana menggunakan keterampilan yang dimilikinya sepanjang hidupnya. Apa itu God King Bow, kekuatan asal, kekuatan naga, kekuatan tiga suku, Fire Kirin. Dia berencana untuk mengekspos dirinya sepenuhnya. Ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat langit di timur mulai memucat, bel tanda bahaya kota suci pedang tiba-tiba berbunyi, dan suaranya yang tajam memecah ketenangan fajar. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga rat-rat, tatapan tajam terpancar di matanya, ini dia. Di gerbang timur kota pedang suci, kerumunan besar orang menyerbu seperti air pasang, mengepung seluruh markas Sekte Pedang. Qin Lai menunggangi badak bercula satu, mengenakan baju besi berwarna ungu keemasan, memegang pedang di tangannya, dan menatap ke bawah ke dinding halaman di depannya. Di belakangnya, para pendeta berbaju besi darah dari Aula ke-6 Kuil, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Jalan Jahat, dan para master dari berbagai sekte berdesakan rapat dan dipenuhi dengan niat membunuh. Chen Ping, keluar dan mati. Suara Qin Lai meledak bagai guntur, membuat dinding halaman berdengung. Li Chunfeng melangkah ke udara, pakaiannya seputih salju, dan mengarahkan pedangnya langsung ke arah Qin Lai. Qin Lai, beraninya kau bertindak gegabah di kota suci pedang. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ada? Biksu bersirah darah melangkah maju, rune berkelap-kelip di sirah merah darahnya. Li Chunfeng, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu, dan kau masih mudah tersinggung seperti biasa. Kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini. Kau, Antek Kuil, beraninya kau menyuruhku berbuat apa? Li Chunfeng mendengus dingin, lalu aura pedang melesat keluar. Biksu bersirah darah tidak menghindar atau menghindar,
membiarkan energi pedang menebas sirahnya, hanya meninggalkan bekas putih samar. Pedangmu masih sangat lunak. Ekspresi Li Chunfeng sedikit berubah. Pertahanan lawan sungguh luar biasa. Yu Wuxi melayang ke depan formasi, dikelilingi udara hitam. Tuan Kota Li, dia yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Chen Ping dan istana Dao jahatku adalah musuh bebuyutan, dan dia harus mati hari ini. Dan aku, teriak Yu Yue, aku akan mencungkil matanya dengan tanganku sendiri. Nan Batian berjalan keluar sambil menggendong Xiao Cui, tertawa terbahak-bahak, kalian idiot, berani-beraninya kalian berteriak padaku. Apa kalian percaya aku, gedung informasi, akan membongkar semua rahasia kalian? Xiao Cui melangkah maju, memegang gulungan batu giok di tangannya, 6 aula kuil suci diam-diam bersekongkol. Dengan jalan iblis, aula cabang aula jalan jahat merenggut jiwa para kultivator tak berdosa, dan Tuan Qin, cek-cek, aku punya banyak cerita tentang putramu yang suka menindas pria dan wanita. Wajah Qin Lai menjadi gelap, berhenti bicara omong kosong. Entah itu omong kosong atau bukan, kita akan tahu setelah diumumkan, kata Xiao Cui dengan tenang, selama kau menarik pasukanmu, kejadian hari ini akan dianggap selesai. Biksu berbaju zirah darah mencibir, pusat informasi. Mereka cuma tukang gosip. Kalau berani ngomong lagi, aku bunuh kalian tanpa ampun. Kalau begitu, cobalah. Para kultivator di belakang Nan Batian melepaskan aura mereka secara bersamaan. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, masing-masing dari mereka memiliki aura yang kental dan jelas merupakan elit. Kedua belah pihak berada di ambang perang. Pada saat ini, suara Chen Ping datang dari halaman, tidak perlu bicara omong kosong. Dia berjalan keluar perlahan-lahan, diikuti oleh Mo Chen, Humasi, Ling Sui, dan semua murid sekte pedang. Meskipun jumlah orangnya hanya beberapa lusin, mereka semua menegakkan kepala dan tidak menunjukkan rasa takut. Qin Lai, bukankah kau hanya ingin membunuhku? Chen Ping menatap langsung ke arah lawannya dan berkata, aku ingin bertarung denganmu. Hidup atau matimu adalah keputusanmu sendiri. Berani. Qin Lai tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, apa katamu? Kau, seorang alam abadi longgar, berani menantangku? Seorang alam abadi bumi tingkat 8. Mengapa tidak? Chen Ping mencengkeram pedang pembunuh naga rat-rat. Kalau aku kalah, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Kalau kau kalah, bawa pasukanmu dan keluar dari kota suci pedang. Jangan pernah menyinggung perasaan orang lain. Lagi. Chen Ping. Tidak, kata Mo Chen cemas. Tuan Chen, mohon pikir-pikir lagi. Li Chunfeng pun buru-buru menghentikannya. Chen Ping melambaikan tangannya, tatapannya tegas, ini adalah dendam antara dia dan aku, sudah saatnya untuk mengakhirinya. Mata Qin Lai berkilat jahat, lah berharap Chen Ping mati atas inisiatifnya sendiri. Oke, aku janji, tapi kalau ada yang berani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Lai berjalan perlahan ke arah Chen Ping, kekuatan spiritualnya melonjak di sekelilingnya, dan lubang-lubang yang dalam terinjak-injak di tanah. Nak, suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedangku. Qin Lai mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan energi pedang itu begitu kuat sehingga membelah tanah di antara mereka berdua. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan 3 suku di tubuhnya beredar pada saat yang sama, dan arus udara 3 warna mengalir melalui meridiannya. Dia tahu bahwa pertempuran ini tidak hanya menyangkut hidup dan matinya sendiri, tetapi juga kelangsungan hidup seluruh sekte pedang. Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan. Mata Qin Lai dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedangnya ke depan dengan kekuatan yang mampu membelah gunung dan batu. Sebelum angin pedang tiba, lapisan-lapisan gelombang udara telah bergejolak di tanah. Ayo, teriak Chen Ping pelan,
dan pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya keemasan dan menyerbu ke depan. Dentang, suara logam beradu terdengar memekakkan telinga, dan tanah di bawah kaki kedua pria itu meledak bersamaan, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Chen Ping hanya merasakan datangnya suatu kekuatan besar, lengannya langsung mati rasa, dan dia mundur 3 langkah sebelum bisa menyeimbangkan tubuhnya, dengan jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Benar saja, dia rentan. Qin Lai mencibir dan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejarnya. Pedang panjangnya jatuh seperti badai dahsyat, dan energi pedang saling bersilangan, menghalangi semua rute mundur Chen Ping. Chen Ping menggunakan langkah pengendalian api secara maksimal, sosoknya bergerak menembus bayangan pedang. Bagaikan hantu, sementara pedang pembunuh naga melindungi titik-titik vitalnya dengan erat. Setiap benturan membuat darahnya mendidih. Apakah Chen Ping mencari kematian? Hu Mazi menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia sedang menguji kekuatan Qin Lai. Li Chunfeng berkata dengan suara berat, ilmu pedang Qin Lai sangat ganas dan mendominasi, dengan sangat sedikit kekurangan. Akan sulit bagi Chen Ping untuk menemukan peluang. Di lapangan, situasi Chen Ping menjadi semakin berbahaya. Kecepatan pedang Qin Lai menjadi semakin cepat, dan energi pedang mengembun menjadi bayangan seekor harimau. Membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam ke arah Chen Ping. Mengaum, kemanapun bayangan harimau itu lewat, udara terkoyak, menimbulkan teriakan melengking. Jejak tekad melintas di mata Chen Ping, dan roh jahat di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan lapisan kabut hitam menyelimuti pedang tebasan naga. Seekor naga hitam yang dibentuk oleh roh jahat meraung dan menyerbu keluar, bertabrakan dengan keras dengan hantu. Harimau, ledakan, gelombang udara menyapu ke segala arah, dan para penonton mundur satu demi satu. Setelah asap menghilang, wajah Chen Ping pucat pasi dan dadanya terasa sesak. Jelas ia menderita luka serius. Qin Lai juga mundur selangkah, dengan sedikit ekspresi terkejut di wajahnya. Menarik, Qin Lai menjilat bibirnya, sayangnya, itu tidak cukup. Dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan, dan energi spiritual mengalir deras ke dalamnya, dan api yang berkobar menyala di pedang, teknik pedang surga yang membakar. Bayangan pedang itu banyak sekali, dan setiap pedang membawa suhu tinggi yang dapat membakar gunung dan mendidihkan lautan. Udara pun terdistorsi oleh api yang membakar itu. Pupil mata Chen Ping tiba-tiba mengecil, lah bisa merasakan kekuatan teknik pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika ia terkena langsung, ia pasti akan mati. Itulah satu-satunya jalan. Chen Ping menggertakkan giginya, dan kekuatan naga di tubuhnya beredar liar, dan sisik emas muncul dari bawah kulitnya. Tak lama kemudian tubuh emas yang tak bisa dihancurkan itu diaktifkan, dan Chen Ping diselimuti sisik emas. Apakah ini sisik naga? Seru Ling Xue terkejut. Mo Chen juga terkejut, mungkinkah anak ini keturunan klan naga? Qin Lai melihat sisik naga itu, dan secercah keserakahan melintas di matanya, jadi kau bajingan dari klan naga. Pantas saja kau begitu sulit dihadapi. Serangannya menjadi lebih ganas, dan setiap gerakan pedang ditujukan pada titik-titik vital Chen Ping. Chen Ping tak lagi menahan diri. Kekuatan naga mengalir deras ke kakinya, dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi, lah nyaris menghindari ujung pedang, dan pada saat yang sama, pedang pembunuh naga melesat, mengarah langsung ke tenggorokan Qin Lai. Hanya hal sepele, Qin Lai memutar pergelangan tangannya dan menangkis serangan itu dengan pedangnya. Pada saat ini, Chen Ping diam-diam memadatkan bola cahaya keemasan di tangan kirinya, dan memanfaatkan momen. Ketika Qin Lai menangkisnya untuk menghantamkannya ke arah dadanya, naga itu marah. Bola cahaya keemasan itu meledak, dan kekuatan naga menyebar. Qin Lai merasakan sesak di dadanya, darahnya mendidih, dan ia terdorong mundur 5 langkah. Kau mencari kematian. Qin Lai terkejut dan marah.
Dia tidak menyangka Chen Ping menyembunyikan jurus mematikan yang begitu kuat. Niat membunuh berkobar di matanya, dan ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kekuatan spiritualnya mengembun, menjadi bola api raksasa, bakar langit dan hancurkan bumi. Bola api itu naik seperti matahari kecil, dan suhu tinggi yang dipancarkannya menyebabkan para biksu di sekitarnya melepaskan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka. Chen Ping menatap bola api yang cukup untuk membakarnya menjadi abu, dan secercah tekad terpancar di matanya. Sepertinya aku harus menggunakannya. Chen Ping perlahan mengangkat tangan kirinya dan mengepalkan udara. Berdengung, terdengar suara dengungan pelan, dan busur Raja Dewa yang hitam pekat muncul dari udara tipis di tangannya. Pola emas pada busur itu tampak hidup, memancarkan cahaya keemasan redup. Itu, senjata suci. Itu sebenarnya busur Raja Dewa. Artefak legendaris yang bisa menembak jatuh dewa. Para pendeta yang menyaksikan menjadi gempar, mata mereka dipenuhi keterkejutan dan keserakahan. Qin Lai juga tampak tidak percaya, bagaimana busur Raja Dewa bisa berakhir di tanganmu. Chen Ping tidak menjawab, La meletakkan tangan kanannya di tali busur, dan energi jahat Tao di tubuhnya langsung mengembun menjadi bulu anak panah yang berkilauan. Pergilah ke neraka, Chen Ping berteriak pelan dan melepaskan tangan kanannya. Anak panah itu melesat bagai meteor, membawa momentum yang mampu membelah langit dan bumi. Seketika, anak panah itu melintasi jarak puluhan kaki dan melesat menuju bola api raksasa itu. Ledakan, saat bulu anak panah bertabrakan dengan bola api, waktu seakan berhenti. Kemudian, energi dahsyat meledak, cahaya keemasan menelan segalanya, bahkan ruangan pun bergetar sedikit. Semua orang terkejut oleh kekuatan ini dan tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika cahaya memudar, pemandangan di lapangan membuat semua orang terkesiap. Qin Lai setengah berlutut di tanah, dengan lubang berdarah mengerikan muncul di dadanya, darah mengucur keluar, dan baju besi ungu emasnya hancur berkeping-keping. Dia menatap luka di dadanya dengan tak percaya, matanya dipenuhi ketakutan. Kondisi Chen Ping juga tidak jauh lebih baik. Serangan balik dari busur Raja Dewa menyebabkan meridiannya rusak, darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan tubuhnya gemetar. Aku benar-benar kalah. Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri, lalu kilatan kegilaan melintas di matanya. Tidak. Aku tidak kalah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di belakangnya. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Pergi, bunuh dia, ambil artefaknya. Keserakahan terpancar di mata biksu berbaju zirah darah, dan dia menyerbu lebih dulu. Busur Raja Dewa adalah milikku. Tidak mau kalah, Yu Wuxi menyerbu ke arah Chen Ping dengan aura hitam yang berputar-putar. Chen Ping, tubuhmu milikku. Yu Yue dan Yu Wuji mengikuti dari dekat, dan para master dari berbagai sekte juga beraksi. Semua orang tertarik oleh busur Raja Dewa dan garis keturunan naga Chen Ping, dan telah lama melupakan perjanjian sebelumnya. Tercela, Li Chunfeng meraung marah, menghunus pedangnya, dan menyerbu ke arah biksu berbaju besi berdarah. Lindungi Tuan Chen. Nan Batian dan Xiao Cui menyerang pada saat yang sama, dan para biksu di gedung informasi membentuk tembok manusia untuk menghalangi serangan musuh. Mo Chen dan Hu Mazi membantu Chen Ping mundur, sementara Ling Sui berdiri di depan dengan pedang panjang di tangannya, menatap Yu Yue yang menyerbu ke arahnya dengan tatapan dingin. Mati kau, jalan kecil. Udara, sebuah cambuk tulang muncul di tangan Yu Yue, dan mencambuknya ke arah Ling Sui dengan suara yang menembus. Keluar dari sini, teriak Ling Sui dengan marah, dan pedang panjang itu menusuk seperti angsa liar yang terkejut. Memaksa Yu Yue mundur, keributan pun langsung terjadi. Li Chunfeng bertarung melawan biksu bersirah darah. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam abadi bumi. Energi, pedang bertabrakan dengan perisai cahaya berwarna darah, dan setiap pertarungan mengubah warna langit dan bumi. Nan Batian, yang memegang kapak penciptaan,
sangat berani dan menghalangi pengepungan beberapa biksu duniawi. Yang abadi, Xiao Cui lincah dan jarum perak di tangannya diarahkan ke titik vital musuh, dan kerjasama di antara mereka saling melengkapi dengan sempurna. Meskipun para murid Sekte Pedang relatif lemah, mereka semua tak kenal takut dan bertarung bersama para kultivator jahat dari Aula Dao Jahat. Suara jeritan dan benturan senjata tak henti-hentinya. Chen Ping bersandar ke dinding, memperhatikan keributan di depannya, merasa sangat cemas. Dia ingin membantu, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk mengangkat tangannya. Serangan balik dari busur, Raja Dewa ternyata lebih serius dari yang dia bayangkan. Kali ini, penggunaan busur Raja Dewa hampir menghabiskan energi jahat pola Dao di tubuh Chen Ping. Chen Ping, apa kabar? Tanya Humazi cemas sambil menggunakan jimat untuk menahan serangan. Saya baik-baik saja. Ini, Chen Ping batuk darah, dan secercah keputusasaan melintas di matanya. Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari? Biarkan aku membantumu melarikan diri. Aku khawatir orang-orang ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Humazi ingin membawa Chen Ping pergil. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini bertarung sampai mati dengan Qin Lai dan yang lainnya hanya untuk menyelamatkannya. Bagaimana mungkin Chen Ping pergi begitu saja? Api kilin. Chen Ping berteriak keras. Cahaya merah meledak dari cincin penyimpanan dan jatuh ke tanah. Kirin api, yang diselimuti sisik merah, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan kekanak-kanakan. Meskipun kilin api telah tumbuh besar, ia masih seekor anak singa. Apakah ini kilin api? Seru Mo Chen terkejut. Unicorn api kecil itu sepertinya merasakan krisis Chen Ping. Cahaya ganas berkilat di matanya, dan ia menarik napas. Dalam-dalam, mengaum, raungan memekakkan telinga terdengar, dan tubuh kilin kecil membesar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Telanjang, dalam sekejap mata, ia tumbuh menjadi monster raksasa setinggi beberapa meter, dengan api yang berkobar di sekujur tubuhnya, memancarkan tekanan seperti monster dewa. Binatang suci, ternyata itu kilin api. Hebat, kalau aku bisa menangkapnya, aku bisa memurnikan ramuannya dan menembus dunia. Lebih banyak orang tertarik oleh Fire Kirin dan mengubah arah dan bergegas menuju sisi ini. Kilin api meraung marah dan memuntahkan naga api, seketika membakar beberapa kultivator di depan menjadi abu. La mengusap-usap kepalanya ke arah Chen Ping, matanya penuh kasih sayang. Api kilin, hentikan mereka, kata Chen Ping lemah. Kilin api tampaknya memahami kata-katanya, La berbalik menghadap musuh yang mendekat, membuka mulutnya lebar, dan menembakkan bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor. Ledakan, 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 ledakan terdengar silih berganti, dan para pendeta yang bergegas mendekat terhempas ke tanah oleh bola api, yang untuk sementara meredakan krisis. Tapi ini hanya sementara. Pasukan utama Istana Keenam Kuil dan Istana Kejahatan belum dikerahkan. Begitu mereka menyerang dengan sekuat tenaga, bahkan dengan bantuan kirin api, akan sulit untuk melawan. Biksu bersirah darah sedang bertempur sengit dengan Li Chunfeng. Ketika ia melihat kirin api, secercah keserakahan terpancar di matanya. Li Chunfeng, aku akan melepaskanmu hari ini. Dia berpura-pura bergerak, berbalik dan menyerbu ke arah kilin api. Binatang suci itu milikku. Li Chunfeng buru-buru mengejarnya, tetapi dihentikan oleh beberapa biksu kuil. La hanya bisa menyaksikan biksu berbaju besi darah itu menerkam Chen Ping. Chen Ping, mati. Biksu berbaju besi darah menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan perisai cahaya berwarna darah itu membawa kekuatan penghancur. Jejak keputusasaan melintas di mata Chen Ping, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, dua suara tua terdengar pada saat yang sama. Wulian Tianzun, dermawan, hentikan. Menindas segelintir orang terhadap banyak orang sungguh sangat buruk.
Dua cahaya keemasan melesat keluar bagaikan meteor dan mendarat tepat di telapak tangan biksu berbaju sirah darah. Ledakan, biksu berbaju besi darah itu terdorong mundur 3 langkah dan menatap pendatang baru itu dengan heran dan curiga. Dua pendeta Tao tua muncul di tempat kejadian. Salah satunya memegang pengocok, berambut putih, dan berwajah muda. Yang satunya lagi mengenakan jubah Tao dan tampak hikmat. Di belakang mereka, ada puluhan pendeta Tao, masing-masing memiliki aura yang kuat. Master Wu Ji, Master Wu Wei, Chen Ping terkejut sekaligus gembira. Kenapa Anda di sini? Chen Ping tidak menyangka akan bertemu kedua orang ini di sini. Setelah segel dunia surgawi terangkat, Taois Wu Ji membawa jiwa Taois Wu Wei kembali ke dunia surgawi, dan Chen Ping tidak pernah melihat keduanya lagi. Tanpa diduga, kedua orang ini muncul pada saat ini. Pendeta Tao Wu Ji mengelus jenggotnya dan tersenyum. Chen Ping, reputasimu sudah dikenal luas di surga kelima. Mustahil bagi kami untuk tidak mengenalmu. Hari ini aku dengar ada roh jahat yang membuat masalah di sini, jadi aku datang ke sini untuk mengusirnya. Taois Wu Wei juga tersenyum tipis. Chen Ping, kuil ini bersekongkol dengan iblis dan membunuh banyak orang. Bagaimana mungkin kuil Leiyinku hanya berdiam diri dan menonton? Wajah biksu berbaju zirah darah tampak muram. Kau ingin ikut campur? Tidak. Taois Wu Ji menatap Chen Ping. Kami di sini untuk membantu Chen Ping. Chen Ping adalah orangnya muridku, dan aku tidak ingin muridku menjadi janda. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taois Wu Ji, Ling Xue menatap Chen Ping dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia belum pernah mendengar Chen Ping mengatakan bahwa dia punya istri atau pacar. Sekarang tiba-tiba muncul menantu perempuan. Chen Ping melirik Ling Xue dan berkata, nanti aku jelaskan. Sebenarnya, aku punya banyak wanita. Sebagai seorang biksu, wajar saja punya 3 istri dan 4 selir. Tak perlu ribut-ribut, kata Mo Chen dari samping. Chen Ping sedikit malu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak hanya memiliki 3 istri dan 4 selir. Dia, mungkin memiliki 30 istri dan 40 selir. Chen Ping sendiri bahkan tidak ingat berapa banyak wanita yang dimilikinya. Beberapa di antaranya hanya untuk transaksi dan hanya berkesempatan tidur bersama sekali, seperti 2 saudari dari keluarga Ji, Ji Meiyan dan Ji Meiling. Saat itu, Chen Ping dipaksa oleh leluhur keluarga Ji dan terpaksa tidur dengan kedua saudari itu. Demi membiarkan kedua saudari itu memiliki darahnya, sebenarnya tidak ada rasa sayang di antara mereka. Chen Ping benar-benar jagoan saat itu. Pada saat ini, secercah ketakutan melintas di mata biksu berbaju sirah darah. Kuil Leiyin adalah sekte besar dengan sejarah 10.000 tahun, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Namun, saat ia melihat busur Raja Dewa dan kilin api begitu dekat, keserakahan akhirnya mengalahkan akal sehatnya. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Para murid kuil, patuhi perintahku, bunuh. Membunuh. Ratusan biksu kuil menyerang pada saat yang sama, dan perisai cahaya berwarna darah terhubung menjadi satu dan melonjak seperti air pasang. Murid-murid kuil Leiyin, bentuklah formasi. Teriak Taois Wu Wei. Puluhan penganut Tao melantunkan kitab suci Tao pada saat yang sama, dan cahaya keemasan ilahi mengembun. Menjadi jejak telapak tangan yang besar, menamparkan ke arah perisai cahaya berwarna darah. Murid-murid Sekte Pedang, siapkan formasi. Mo Chen buru-buru berteriak saat melihat ini. Para pengikut Sekte Pedang menginjak 7 bintang, dan kekuatan spiritual mereka mengembun menjadi pedang abadi. Yang besar, menebas musuh yang datang. Li Chunfeng, Nan Batian dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik, dan situasi di lapangan berbalik dalam sekejap. Chen Ping memandang keributan di depannya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa di saat yang paling putus asa, begitu banyak orang akan membelanya. Namun dia tahu ini baru permulaan. Busur Raja Dewa, garis keturunan naga,
Unicorn api, terungkapnya rahasia-rahasia ini pasti akan menyeretnya ke pusaran yang lebih besar. Formasi Tao Kuil Leiyin dan formasi pedang 7 bintang sekte pedang saling melengkapi. Cahaya ilahi keemasan dan energi pedang tajam terjalin menjadi jaring, merobek perisai cahaya berwarna darah milik para biksu kuil hingga berkeping. Keping, kirin api bagaikan hantu di ruang hampa. Kemanapun api itu lewat, para kultivator jahat berjubah hitam dari Aula Dao jahat berubah menjadi arang, dan jeritan terdengar silih berganti. Mundur, mundur cepat. Seorang tetua dari sekte kecil, melihat situasi yang tidak baik, mengambil inisiatif untuk mundur bersama para pengikutnya. Mereka awalnya terpikat ke sini karena keuntungan Qinlai. Sekarang mereka melihat kuil dewa dan kuil kejahatan sama dirugikan, bagaimana mungkin mereka berani bertarung? Dengan yang pertama, akan ada yang kedua. Para pendeta dari berbagai sekte bubar bagaikan air pasang yang surut, dan sebagian besar dari mereka lenyap dalam. Sekejap mata, Yu Wuxi melihat murid-muridnya berjatuhan berkelompok, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Lihat murid-muridnya berjatuhan berkelompok, dan secercah ketakutan melintas di matanya. Keahlian Tao Kuil Leiyin adalah musuh bebuyutan para praktisi jahat ini. Jika mereka terus bertarung, seluruh pasukan mereka akan musnah. Berjalan, Yu Wuxi mengambil keputusan cepat dan membawa Yu Yue dan Yu Wuji bersamanya, berubah menjadi awan hitam. Dan melarikan diri tanpa repot-repot membawa altar bersamanya. Wajah biksu berbaju zirah darah berubah pucat saat dia melihat situasi bencana itu. Awalnya dia ingin merebut busur Raja Dewa dan Kirin Api, tetapi dia tidak menyangka Dewa Besar Kuil Leiyin akan muncul. Di tengah jalan, jika aku tidak pergi sekarang, aku takut aku akan mati di sini. Ayo pergi. Biksu berbaju zirah darah itu bahkan tidak melirik ke arah Qinlai, dan pergi bersama para pengikut kuil sebagai aliran cahaya. Mereka awalnya datang ke sini hanya untuk mengikuti perintah penguasa Istana ke-6. Sekarang setelah misinya gagal, mereka tentu tidak akan dikubur bersama Qinlai yang tidak ada hubungannya. Dalam sekejap mata, hanya Qinlai dan putranya serta beberapa pembunuh dari Villa Excalibur yang tersisa di kerumunan. Yang awalnya padat, Qinlai menatap kosong ke sekeliling, lalu menatap Chen Ping dan anak buahnya yang mendekat selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat pasi, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Tidak mungkin. Qinlai bergumam pada dirinya sendiri, pedang panjang di tangannya berdentang ke tanah, bagaimana mungkin Villa pedang ilahiku, dengan sejarah ribuan tahun, bisa dikalahkan oleh bocah nakal sepertimu. Chen Ping berjalan perlahan mendekatinya, darah di pedang pembunuh naga masih bernoda. Qinlai, kau berkolusi dengan iblis dan membunuh rekan-rekan praktisimu. Hari ini adalah hari kematianmu. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Merah, Qin Feng yang tergeletak di tanah menangis terseduh-seduh, darah dari lukanya yang pecah mewarnai tanah menjadi. Qinlai tiba-tiba menatap Chen Ping, kilatan kegilaan terpancar di matanya. Chen Ping, jika putraku mati, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Dia tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Chen Ping, ingin mati bersamanya. Keras kepala, tatapan mata Chen Ping berubah dingin, dan pedang pembunuh naga memancarkan cahaya dingin. Engah, darah berceceran saat kepala Qinlai berguling ke tanah, matanya terbuka lebar, seolah-olah dia mati dengan mata terbuka. Qin Feng menatap tubuh ayahnya, tubuhnya lemas ketakutan, air seni dan kotorannya mengalir keluar, ampuni. Tolong, ampuni aku. Chen Ping menatapnya seperti ini tanpa sedikit pun rasa kasihan di matanya. Ketika Qin Feng menggunakan afrodisiak untuk menjebak Ling Xue, apakah dia pernah berpikir untuk menunjukkan belas kasihan? Kamu telah melakukan banyak kejahatan, dan aku tidak bisa membiarkanmu tinggal. Chen Ping mengayunkan pedangnya dan membunuh Qin Feng sepenuhnya. Dengan dieksekusinya Qinlai dan putranya,
Villa Senjian yang dulu makmur hancur. Saat debu mereda, markas Sekte Pedang sudah hancur, tetapi dipenuhi rasa syukur karena telah selamat dari bencana. Taois Wuji melangkah maju dan menyerahkan sebotol giok kepada Chen Ping. Ini adalah pil pemulihan jiwa 9. Putaran, obat suci untuk menyembuhkan luka dari kuil Leiyinku. Obat ini akan memberikan efek ajaib pada kerusakan meridianmu. Terima kasih, Pendeta Tao. Chen Ping menerimanya dengan hikmat dan membungkuk dalam-dalam. Jika mereka tidak tiba tepat waktu hari ini, akibatnya akan sangat buruk. Taois Wu Wei tersenyum dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Tapi sekarang setelah kau mengungkap garis keturunan naga dan kilin api, aku khawatir tidak akan ada perdamaian di masa depan. Aku mengerti. Chen Ping mengangguk. Dia sudah bersiap. Kami berdua ada urusan penting yang harus diselesaikan, jadi kami pamit dulu. Pendeta Tao Wuji melirik Ling Sui dengan sedikit senyum di matanya. Nona Ling, Chen Ping adalah pria yang layak dipercaya, tapi aku khawatir kau akan membutuhkan lebih banyak saudari di masa depan. Pipi Ling Sui memerah dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pendeta Tao Wuji dan Pendeta Tao Wu Wei saling tersenyum, lalu berubah menjadi dua cahaya keemasan dan pergi bersama murid-murid kuil Leiyin. Nan Batian menghampiri dan menepuk bahu Chen Ping. Saudaraku, jaga baik-baik lukamu. Jangan ragu untuk datang kepadaku jika ada masalah. Setelah itu, ia pun pergi bersama orang-orang dari gedung informasi. Chen Ping memandangi punggung orang-orang yang pergi, dan perasaan hangat mengalir dalam hatinya. Dia menoleh ke arah Mo Chen, Guru, tolong bawa murid-murid untuk menyembuhkan luka mereka dan memperkuat pangkalan terlebih dahulu. Baiklah, Mo Chen mengangguk, matanya penuh kelegaan. Li Chunfeng menghampiri Chen Ping dan berkata dengan nada serius, meskipun Villa Pedang Ilahi hancur, kuil ilahi dan kuil Dao jahat tidak akan pernah menyerah. Kau harus berhati-hati. Saya mengerti. Chen Ping berhenti sejenak. Tuan Kota Li, masalah kota suci pedang. Serahkan saja padaku. Tatapan tegas terpancar di mata Li Chunfeng. Sudah waktunya menyingkirkan Zhang dan para parasit yang bersekongkol dengan musuh asing. Setelah mengatakan itu, Li Chunfeng berbalik dan pergi. Sosoknya dalam pakaian seputih salju membawa aura pembunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, situasi di Sword Saint City berubah drastis. Li Chunfeng melancarkan pembersihan dengan cara yang menggelegar. Zhang, penanggung jawab, dan kroni-kroninya semuanya tertangkap sekaligus. Dan semua eksekutif senior yang berkolusi dengan Qinlai juga dipecat. Seluruh kota pedang suci mengalami guncangan yang tidak kecil, dan akhirnya kembali ke kendali Li Chunfeng dan ketertiban pun dipulihkan. Chen Ping, di sisi lain, sedang memulihkan diri dari luka-lukanya di markas besar Sekte Pedang. Pil pemulihan jiwa 9 putaran memang pantas mendapatkan reputasinya. Meridian yang rusak di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kekuatan naga serta kekuatan 3 suku berangsur-angsur stabil. Ling Sui akan membawakannya obat setiap hari. Setelah melewati ujian hidup dan mati, hubungan keduanya semakin dekat. Namun, ketika Ling Sui sesekali menceritakan kejadian malam itu, wajahnya masih memerah karena malu. Pada hari ini, Chen Ping akhirnya bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Ia berjalan ke halaman dan menatap para murid Sekte Pedang yang sedang berlatih, dengan sedikit tekad di matanya. Kehancuran Villa Senjian hanyalah permulaan, dan tantangan yang lebih besar masih menantinya. Kuil, aula kejahatan, dan musuh yang bersembunyi di kegelapan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Kakak senior Chen Ping, Ling Sui datang membawa semangkuk obat, senyum lembut di wajahnya. Chen Ping meminum obatnya,
meminumnya hingga habis. Lalu menggenggam tangannya, Ling Sui, setelah lukaku sembuh, kita akan pergi ke pegunungan angin hitam dan membasmi habis semua cabang Aula Dao jahat. Ling Sui mengangguk penuh semangat. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Untuk pergi ke istana jalan jahat, kekuatanku saat ini tidak cukup. Aku harus meningkatkan kultivasiku sesegera mungkin. Aku akan membawamu ke menara penekan iblis untuk berlatih kultivasi ganda. Kita bisa meningkatkan kultivasi kita bersama. Chen Ping membawa Ling Sui ke menara penekan setan. Mendengar ini, Ling Sui langsung memerah. Ia tahu ia mungkin tak punya waktu untuk berdiri di hari-hari mendatang.